Hai sobat, balik lagi di channel Camovie. Pada video kali ini, saya akan menceritakan drama Korea berjudul All of Us Are Dead Part 3. Bagi kalian yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, bisa ditonton dulu ya. Untuk linknya bisa cek di description box. Di atap gedung sekolah, Waineum bertarung dengan Jungsan. Sehyok langsung menendang Waineum. Tetap saja, dia akan tetap kalah melawan Waineum yang sejatinya adalah manusia zombie. Namra yang melihat itu semua tak bisa lagi mengendalikan emosinya. Akhirnya terjadi perseteruan sesama manusia zombie, yakni Namra dan Waineum. Mereka sama-sama kuat, hingga akhirnya Waineum terlempar dari atap sekolah. Agen polisi berhasil mengabarkan ke pusat bantuan militer bahwa solusi wabah ini ada di laptop Lee. Laptopnya tersimpan di Lab Science SMA Hoisan. Tentara militer pun dikerahkan untuk mengambil laptop ke sana. Terlihat dari atap sekolah, helikopter datang. Agen polisi akan menyelamatkan Unjo dan teman-temannya, namun terlebih dahulu mereka akan mengambil laptop Pak Lee. Unjo dan teman-temannya merasa sangat senang karena mereka akan selamat. Namun demikian, di tempat evakuasi terjadi sebuah masalah. Ada siswa Hoisan yang normal layaknya manusia, namun ternyata ia adalah zombie. Ia menyerang warga di tempat evakuasi. Untungnya penyerangan dapat dikendalikan. Setelah menemukan fenomena zombie tanpa gejala, para militer pun tak jadi menyelamatkan Unjo dan teman-temannya. Mereka khawatir bila para siswa tersebut sebenarnya juga zombie. Para militer pun hanya membawa laptop Lee dan segera pergi. Kini tak ada yang akan menyelamatkan mereka. Harapan hidup mereka seketika hilang. Jungsan menguatkan teman-temannya. Bagaimanapun juga, mereka semua harus tetap hidup. Mereka berniat untuk keluar dari sekolah, meninggalkan kota Hyosai dan menuju kota Dongyan. Perjalanan mereka keluar dari gedung sekolah tentunya tidak mudah. Banyak zombie yang harus mereka lewati. Mereka saling melindungi satu sama lain, terutama Junsang yang mati-matian menjadi perisai bagi Unjo. Mereka sangat diuntungkan dengan adanya Namra di sini. Namra yang telah menjadi zombie bisa merasakan apabila ada zombie yang mendekat, sehingga ia bisa memperingatkan teman-temannya. Di sana, mereka bertemu dengan atlet panah sekolah yang juga selamat. Mereka pun bergabung dengan teman-teman Unjo. Di laptop Lee, terungkap bahwa tidak ada obat untuk menyembuhkan infeksi ini. Satu-satunya solusi adalah memusnahkan para zombie. Ketua militer berniat untuk membom kota Hyosai. Ide tersebut dinilai gila dan ditentang beberapa orang karena bom itu bisa membinasakan pula orang-orang yang selamat namun terjebak di sana. Apakah rencana itu akan dilancarkan? Para zombie datang dari berbagai arah. Unjo dan teman-temannya terjebak di ruang olahraga. Tak bisa keluar karena banyak zombie yang siap menerkam. Akhirnya mereka pun menyusun rencana agar bisa keluar dari ruang olahraga tersebut. Semua pun bersiap. Sungchan memasangkan pelindung ke badan Unjo, begitupun sebaliknya. Rencana mereka dilaksanakan. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun sialnya, pintu ruang olahraga terkunci dari luar. Mereka terkunci dan terjebak di dalam sana bersama para zombie. Sedangkan mereka pun mulai kewalahan mengatasi kumpulan zombie tersebut. Akankah hidup mereka berakhir di sana? Tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Ada yang membuka pintu dari luar. Ternyata ayah Unjo berdiri di sana. Unjo benar-benar tak menyangka ayahnya masih baik-baik saja.
Ia memeluk erat ayahnya. Mereka semua pun bergegas berlari menuju ke arah hutan. Belum sampai di hutan, mereka terjebak di dalam sebuah lingkaran. Tak bisa bergerak kemanapun juga. Para zombie kelaparan mulai masuk dan mengepung. Tak ada jalan lain, harus ada yang berkorban di antara mereka. Ayah Unjo meminta Sun Chan untuk berjanji ia akan terus menjaga Unjo. Ayah Unjo pun menyerahkan diri dan menjadi umpan bagi para zombie. Ketika perhatian zombie mulai teralihkan, ia meminta Unjo untuk lari dan menyelamatkan diri. Unjo meratapi kepergian ayahnya. Di situ Sun Chan berjanji Unjo pasti akan selamat. Sun Chan akan terus melindungi Unjo, bahkan kalau perlu ia akan berkorban demi keselamatan Unjo. Mendengar pernyataan itu, Unjo kesal. Bila ia selamat, itu pun harus dengan Chun San. Ia tidak ingin ada yang berkorban lagi. Tiba-tiba, terdengar teriakan Wai Nem mencari Chun San. Benar saja, Wai Nem datang dan siap membunuh Chun San. Mereka berkelahi dan Chun San pun digigit. Wai Nem merasa sangat puas. Unjo menangis histeris di pelukan Chun San. Satu-satunya orang yang menjadi alasan Unjo tetap hidup adalah Chun San. Mengapa kini ia pun harus pergi? Chun San segera pergi dengan hati yang sangat bahagia. Ia mengalihkan perhatian para zombie agar Unjo dan teman-temannya dapat pergi. Tak lama kemudian, bom diledakkan di kota Hyosai. Kota hancur, begitupun juga para zombie di dalamnya. Unjo berlari mencari Chun San, disusul dengan Naram dan Suhyok. Naram melalui indera zombinya merasa bahwa sudah tidak ada lagi tanda-tanda zombie. Semua zombie sudah menjadi abu. Unjo rasanya tak ingin pergi. Namun di sini Suhyok menguatkannya dan memintanya untuk tetap bertahan hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Entah mengapa, Naram kini mulai tak bisa mengendalikan diri. Ia merasa sangat lapar. Rasanya ia ingin menggigit teman-temannya. Namun ia terus mencoba untuk mengendalikan dirinya. Tak bisa. Naram tak bisa ikut mereka. Mengetahui Naram hilang, Suhyok mencarinya, disusul dengan Unjo. Mereka berdua melihat di seberang sana, Naram telah berubah menjadi zombie. Naram langsung menerkam Unjo. Suhyok menjadi dilema. Ia ingin menyelamatkan Unjo, tapi ia tidak tega memukul Naram. Di situ Unjo memohon pada Naram untuk sadar. Naram langsung pergi dan tak pernah kembali. Mereka akhirnya sampai di tempat evakuasi. Tak menyangka mereka bisa bertahan hidup sejauh ini. Unjo kini tak memiliki siapapun dalam hidupnya. Ia sangat rindu pada Chun San. Sedangkan Suhyok masih berharap Naram akan kembali.